Waktu semakin cepat berlalu, semua hal berjalan begitu cepat sampai lu lupa kalau lu cuma ngejalanin rutinitas yang berulang setiap hari. Sesampainya di rumah, lu kecapean, mumet, dan malas ditanya. Sampai pada titik lu marah atas keadaan, kondisi, dan hal lainnya. Ya, hal ini sering terjadi pada orang yang memulai semuanya dari bawah. Mencari kerja, merintis karir, bahkan ada yang sedang di PHK. Lu mengeluh kenapa semua ini terjadi pada diri lu, karena lu harus menjaga mental agar tetap bisa bertahan. Ini semua terjadi karena lu masih belum punya kemampuan tambahan. Kadang lu bertanya, kalau gue keluar dari kerjaan ini, gue harus kerja di mana lagi ya? Semua itu terlintas karena skill yang lu punya terbatas. Sekarang gue mau tanya sama lu, apakah lu udah improve diri lu setiap harinya? Kalau belum, di video ini gue bakal jelasin kenapa lu harus improve, kenapa lu harus nambah skill agar lu bisa memutus lingkaran yang nggak ada habisnya. Oke, langsung aja kita mulai. Lu sadar, lu takut atas waktu yang begitu cepat berlalu. Lu sadar bahwa kalau gue begini terus, apakah gue bisa sukses? Sebenarnya itu pertanyaan bagus untuk diri lu. Itu bisa nge-trigger otak lu buat ngebangun sistem disiplin. Tapi apakah lu akan langsung mulai semuanya? Gue yakin alasan lu masih nonton video ini adalah karena sebenarnya lu mau mulai, tapi lu males buat gerakin semuanya. Hal ini juga pernah gue alamin. Sebelumnya gue mau disclaimer, konten ini nggak pakai skrip AI atau sejenisnya. Jadi pure konten ini gue tulis sendiri. Oke, lanjut. Gue pernah ngalamin ini ketika gue ngerasa pasrah sama keadaan. Ya, lu pasti tahu kalau lulusan SMA itu mau berharap kerja apa. Yang ada, kalau lu dapat kerjaan yang bisa mempertahankan lu di situ, ya lu harus betah-betahin. Tapi seiring berjalannya waktu dan kerjaan semakin menumpuk, gue akhirnya sadar bahwa gue nggak boleh terus begini. Gue harus tambah kemampuan gue. Awalnya, gue masih kayak lo yang mikir besok aja lah mulainya. Tapi lama-kelamaan waktu berjalan cepet banget. Dan gue sadar atas tanggung jawab gue sekarang. Jika gue harus sukses, gue harus ngehidupin keluarga gue. Hal itu nge-trigger semuanya. Seiring gue belajar, gue mikir cara ini bisa menghasilkan gimana ya. Pemikiran itu sempat bikin gue berhenti sejenak. Tapi itu nggak berlangsung lama karena gue langsung gerak lagi. Gue yakin banget lo juga ngerasain hal itu kan. Ngerasain kalau gue belajar soal ini atau improve kemampuan di bidang ini, apakah bisa gue menghasilkan uang dari sana? Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sangat bisa. Dan tujuan gue ngebuat video ini adalah karena gue pengen banyak orang bisa kebuka pikirannya yang stuck akibat pertanyaan seperti itu. Ini adalah hal-hal yang lo harus terapin. Kadang urut, kadang enggak. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu di sini bukan berarti lo mulai asal-asalan. Lo harus tahu minat lo di bidang apa dan lo harus yakin. Ketika lo terjun di bidang itu, apakah lo akan terus mempelajarinya dalam jangka panjang atau tidak? Karena kalau tidak, lo cuma akan balik lagi ke kebiasaan lama. Mikir doang tapi nggak ngelakuin apa-apa. Contohnya gue, di fase ini gue mulai dengan mempelajari marketing. Gue impikan punya bisnis sendiri dengan produk berkualitas tinggi. Tapi apakah itu cukup? Sama sekali nggak. Produk yang bagus nggak akan dikenal kalau nggak dijalani dengan marketing yang bagus. Jadi, hal pertama yang gue perdalam adalah marketing. Dengan marketing, bisnis apapun yang gue jalanin pasti bakal jalan. Dan karena gue suka dengan marketing, sampai sekarang gue masih terus belajar. Hasil dari ilmu yang gue pelajarin udah gue terapin, dan syukurnya berjalan lancar. Gue punya online shop di Shopee dengan brand sendiri. Mungkin nanti gue akan spill bisnis gue, tapi nggak sekarang. Dari contoh gue di atas, harusnya lo udah dapet gambaran mau kemana. Tapi jangan plek ketiplek pengen masuk marketing juga. Gue yakin nggak semua orang pengen punya bisnis. Ada yang pengennya bertahan di karir profesional, tapi apa yang dijalanin sekarang nggak sesuai dengan yang diinginkan. Selain marketing, ada banyak bidang lain dengan demand tinggi, seperti IT. Desain website, desain grafis, video editing, animasi editing. AI bukan cuma sekadar prompt, tapi bisa bikin AI agent atau infrastruktur AI yang lebih canggih. Intinya mulai aja dulu dengan bidang yang lo suka dan punya demand tinggi. Karena perjalanan akan panjang, lo butuh sabar, konsistensi, dan yang paling penting disiplin.
Portfolio. Lo udah belajar skill baru, lo wajib punya portfolio. Ini bagian paling penting. Ibaratnya, ini adalah marketing organik yang wajib lo punya. Misalnya, lo belajar desain website. Lo bisa mulai dengan nawarin teman, kerabat, atau bos di kantor buat dibuatin website gratis. Jangan langsung mikir, kok gratis? Ilmu gue jadi percuma dong. Nggak percuma. Ini buat ningkatin portfolio lo supaya orang percaya. Lo juga bisa bikin website sendiri buat portfolio, tambahin link dan repo GitHub dari website yang udah lo buat. Semakin banyak project yang lo selesaikan, semakin dipercaya orang. Progres kerja. Selain portfolio, lo juga harus pamer progres kerja lo. Misalnya lo desainer grafis, lo bisa tampilin video screen record saat lo buat desain dari sketsa sampai jadi. Kenapa ini penting? Karena ketika orang lihat prosesnya, mereka akan berpikir, orang ini pas buat jadi desainer logo gue tuh, karena mereka lihat lo ahli di bidang itu. Konsisten. Setelah lo ngejalanin semua ini, lo harus konsisten. Prosesnya panjang, tapi lo harus nikmatin. Begitu lo mulai ngerasain hasilnya, lo akan sadar bahwa semua yang lo jalanin nggak percuma. Gue butuh lebih dari 2 tahun buat sampai ke titik ini. Setiap pulang kerja, gue langsung belajar dan belajar lagi. Kalau lo masih belum berkeluarga, manfaatin waktu sebaik mungkin. Alat monetisasi. Sekarang saatnya mulai dapetin uang. Gue pertama kali dapat uang dari skill gue secara nggak sengaja. Gue ikut kelas berbayar marketing, dan ada grup Telegram khusus member. Ternyata ada owner bisnis yang bingung dengan materi kelas. Dia coba praktekin ke bisnisnya, terus kasih screenshot metrik marketing. Gue bantu kasih saran buat perbaikin beberapa hal. Dia coba beberapa hari, dan ternyata berhasil. Akhirnya dia nanya rekening gue buat bayar, tapi gue nolak karena gue ikhlas. Tapi dia maksa, jadi gue kasih. Dari pengalaman ini, gue sadar bahwa alat monetisasi skill itu banyak. Nggak cuman platform freelancer kayak Fiverr, sosial media juga bisa jadi alat monetisasi yang powerful. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, semuanya bisa dimanfaatkan buat branding. Dari semua yang gue jelasin, harusnya lo udah kebayang apa yang bisa lo lakuin sekarang. Tinggal gimana lo mau action atau cuma nonton video ini doang. Saran gue, kalau lo mulai dari bawah, buang semua hal yang bikin lo nggak fokus. Sekarang saatnya fokus nambah skill dan kemampuan lo. Lo nggak akan pernah balik lagi ke jebakan kerjaan yang lo nggak suka. Gue juga pengen tahu setelah nonton video ini, lo udah kebayang mau jalanin apa? Komen di bawah ya, gue terbuka buat diskusi. Semoga video ini bisa ngebantu lo.